Mari kita perkatakan firman Tuhan dari Mazmur 91. Dalam lindungan Allah, orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tula tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia di dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Apa yang dimaksud dengan Pentakosta ketiga? Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini, melebihi yang terjadi di Azusa Street. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Shalom semuanya, senang kita jumpa kembali. Kali ini kita akan bahas tentang nubuat dalam gereja masa kini. Mungkin kita pernah bertanya-tanya, buat apa sih nubuat? Apalagi buat gereja masa kini? Kan sudah ada Alkitab sebagai pegangan firman Tuhan. Lalu seberapa penting nubuat bagi gereja masa kini? Dan dari mana kita bisa mendapatkan nubuat tersebut? Serta bagaimana kita menguji sebuah nubuat? Mari kita bahas. Pada zaman Perjanjian Lama, nubuat disampaikan oleh para nabi yang diangkat Tuhan sendiri. Bentuknya berupa pesan, arahan, maupun peringatan Allah atas umat sehingga mereka bertobat dan hidup dalam kehendak-Nya. Mendengar dan melakukan yang disampaikan para nabi sama artinya dengan melakukan perkataan Allah. Oleh karena itu, pesan ini punya otoritas yang bisa dicatat dalam kitab para nabi sebagai firman Tuhan dalam Alkitab. Dalam Perjanjian Baru, ada juga orang-orang yang punya jabatan nabi seperti Yudas dan Silas dalam Kisah 15 ayat 32, Agabus dalam Kisah 21 ayat 10, dan beberapa lainnya. Tapi bobot pesan yang disampaikan oleh Nabi Perjanjian Baru berbeda dengan Nabi Perjanjian Lama. Pada zaman Perjanjian Baru, Tuhan justru memilih dan mengutus para rasul sebagai media untuk menyampaikan pesan dan perkataannya.
Pesan ini mendapat otoritas yang sama seperti nabi-nabi dalam Perjanjian Lama, sehingga apa yang mereka sampaikan punya nilai dan bobot kanon yang bisa dimasukkan sebagai firman Tuhan dalam Alkitab. Pada zaman ini, Allah memberikan jabatan dan karunia untuk bernubuat kepada umat pilihannya, sehingga kita tetap bisa mendengar dan mendapatkan nubuat. 1 Korintus 12 ayat 27-28 menjelaskan bahwa kita adalah tubuh Kristus dan masing-masing anggotanya mendapatkan karunia khusus dari Tuhan, baik sebagai rasul, nabi, pengajar, dan seterusnya. Biasanya, orang dengan jabatan nabi dan karunia bernubuat akan punya kemampuan untuk menangkap dan menyampaikan pesan berupa arahan, peringatan, maupun hal-hal khusus dari Tuhan, dan sifatnya pernyataan spontan. Kata pernyataan dalam 1 Korintus 14 ayat 37 berasal dari kata apokalipto, yang berarti penyingkapan. Berkenaan dengan hal tersebut, ada 5 poin penting yang harus diperhatikan. Pertama, pernyataan datang secara spontan, bukan sesuatu yang dibuat-buat karena ada pemikiran atau persiapan sebelumnya. 2, pernyataan datang secara pribadi kepada seseorang, bukan sesuatu yang timbul karena adanya situasi atau fenomena yang diketahui semua orang. 3, pernyataan datang dari Tuhan melalui Roh Kudus, bukan dari pikiran maupun kehendak pribadi. 4, pernyataan memberikan pengertian terhadap cara Tuhan memandang. Dan 5, pernyataan dapat dikenali sebagai sebuah pesan Tuhan oleh para nabi. Akan tetapi, karunia bernubuat yang dimiliki oleh nabi dalam Perjanjian Baru dan gereja zaman ini berbeda dengan nabi zaman Perjanjian Lama, karena mereka tidak memiliki otoritas yang setara dengan para rasul. Hal ini terlihat ketika dengan tegas Paulus berkata bahwa para nabi harus tunduk kepada dia sebagai rasul yang memiliki otoritas menyampaikan perkataan Tuhan. Dalam konteks zaman sekarang, kita memiliki Alkitab yang sudah lengkap Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Oleh karena itu, nubuatan dari para nabi zaman ini harus tunduk pada otoritas Alkitab. Itulah sebabnya kita harus menguji setiap nubuat. Paulus secara khusus mengingatkan jemaat di Tesalonika untuk menguji isi nubuatan para nabi, meskipun ia sudah dikenal oleh jemaat. 1 Tesalonika 5 ayat 19-21 berkata, "Janganlah padamkan roh, dan janganlah anggap rendah nubuat-nubuat. Ujilah segala sesuatu dan peganglah yang baik." Kata menguji memiliki arti menanggapi, memilah, membedakan, atau menilai. Di satu sisi, kita sebagai insan Pentakosta tidak boleh acuh dan cuek terhadap nubuat. Namun di sisi lain, kita juga harus bisa memilah, membedakan, dan menilai segala sesuatu. Standar yang kita gunakan untuk menguji dan menilai adalah firman Tuhan dalam Alkitab. Mengenai konsekuensi dalam bernubuat, nabi dalam Perjanjian Lama memiliki otoritas yang sangat tinggi sebagai penyampai pesan Tuhan, dan segala perkataannya dianggap sebagai perkataan Allah. Jika seseorang tidak mendengar dan mentaati nubuatan seorang nabi, itu artinya sama dengan melawan perkataan Tuhan sendiri. Oleh karena itu, jika seorang nabi pada zaman Perjanjian Lama memberikan nubuatan palsu, maka ia harus langsung dihukum mati, agar tidak ada penyalahgunaan otoritas. Tapi berbeda dengan nabi dalam Perjanjian Baru. Konsekuensi sama sekali tidak nampak dalam petunjuk Paulus kepada jemaat di Korintus. Jemaat hanya diminta untuk menanggapi, menguji setiap nubuat, namun tidak ada konsekuensi fatal jika seorang nabi memberikan nubuat yang palsu atau tidak lolos uji. Perbedaan ini terjadi karena nabi dan nubuatan mereka dalam Perjanjian Baru tidak memiliki otoritas yang sama dengan nabi dan nubuatan dalam Perjanjian Lama. Kesimpulannya, sebagai insan Pentakosta, kita percaya bahwa Tuhan masih terus berbicara dan menuntun gerejanya lewat nubuatan.
Pada zaman Perjanjian Baru, nubuat merupakan salah satu karunia roh dan salah satu cara Tuhan untuk menyampaikan pesan berupa arahan, peringatan, dan hal-hal khusus kepada umatnya hingga saat ini. Namun, kita perlu menguji segala nubuat yang ada dengan mengakarkan diri pada firman-Nya. Biarlah kita menjadi pribadi yang peka dan senantiasa taat kepada perintah, arahan, maupun peringatannya, sehingga kita terus hidup berkenan kepadanya. Saudara, untuk penjelasan lebih lengkapnya dari tim teologi kami, silahkan untuk buka link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Salam integritas, Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Kasih Tuhan selalu ada buat kita semua. Kemurahan Tuhan melebihi dari apapun juga. Di masa pandemi ini, walaupun kita beribadah lewat online, tetap kasih Tuhan ada di setiap rumah-rumah, terlebih di hati kita semua. Mari Bapak Ibu sekalian, kita masuk dalam hadirat Tuhan, menyembah Tuhan, menikmati hadirat Tuhan, menikmati lawatan Tuhan. Dan setiap kita boleh dipulihkan, dan kita boleh beroleh kemenangan. Sukacita Tuhan selalu ada dalam kehidupan kita semua. Mari Bapak Ibu, kita satu dalam doa. Bapa kami yang ada di dalam kerajaan sorga, Bapa yang kami panggil melalui anak-Mu Yesus Kristus. Terima kasih banyak Tuhan untuk hari yang indah. Pagi ini kami boleh menikmati kasih-Mu, kemurahan-Mu, terlebih mujizat-Mu dalam kehidupan kami. Pagi ini kami boleh ada saat ini. Kami mau beribadah kepada-Mu Tuhan. Biar Tuhan Yesus Kau hadir bagi kami. Dan Kau menjamah setiap kami Tuhan. Dan dalam ibadah ini Tuhan Yesus, kami beroleh kemenangan. Glory, haleluya, haleluya. Terpujilah nama-Mu, Allah kami yang hidup. Kami mau menyenangkan hati-Mu Tuhan Yesus. Dan ibadah ini kami serahkan ke dalam tangan kasih-Mu. Dari awal, pertengahan hingga akhirnya boleh terjadi seturut dengan kehendak-Mu. Terpujilah nama-Mu Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Amin. Kerinduan kami datang kepadamu Tuhan. Kami mau menyembah-Mu. Kami mau angkat suara kami. Kami mau berterima kasih untuk semua yang Tuhan berikan dalam hidup. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Tuhan, aku rindu. Tuhan, aku siap. Penuhi aku dengan Roh-Mu. Ku rindu lawatan-Mu. Sekali lagi katakan, Tuhan aku rindu. Tuhan aku rindu. Tuhan aku siap. Penuhi aku dengan Roh-Mu. Ku rindu lawatan-Mu. Ku rindukan Kau hadir di sini saat ini, Tuhan. Ku rindukan Roh-Mu mengurapi saat ini, Yesus. Ku rindukan
Yesus. Mari Bapak Ibu sekalian, saya undang bangkit berdiri. Kita angkat pujian ini dengan sungguh-sungguh. Tuhan, aku rindu. Tuhan, aku siap. Penuhi aku dengan Roh-Mu. Ku rindu lawatan-Mu. Katakan, ku rindukan. Ku rindukan Kau hadir di sini saat ini. Tuhan, kami rindu Kau Tuhan. Ku rindukan Roh-Mu mengurapi saat ini. Yesus, kami rindu. Ku rindukan Kau hadir di sini saat ini. Tuhan, ku rindukan Roh-Mu mengurapi saat ini. Yesus, saat ini Yesus, saat ini Yesus, saat ini Yesus. Haleluya. Kami rindukan Kau Yesus. Mari umat Tuhan katakan terima kasih. Terima kasih Yesusku, buat kasih sayang-Mu, buat pertolongan-Mu. Terima kasih, terima kasih. Haleluya, haleluya. Kami sembah Kau, kami sembah Kau Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Ria la 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 la. Shiki la 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 ya la 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 ba la ba la ba. Ya la la ba la ba la ba. Yesus, terima kasih Tuhan. Kami rindukan Kau hadir di setiap kami, menjamah setiap kami Tuhan. Oh haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Yesus. Pemulihan boleh terjadi, kesembuhan boleh kami peroleh. Terima kasih Tuhan Yesus. Setiap beban berat sudah Kau lepaskan. Kau beri kami jalan keluar Tuhan. Kami yakin dan percaya di dalam-Mu Tuhan. Dalam hadirat-Mu Yesus, kami beroleh kemenangan. Haleluya, 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 haleluya. Oh, oh, kami rindukan Kau Tuhan. Ku rindukan Kau hadir di sini saat ini. Tuhan, kami rindu Roh-Mu mengurapi. Ku rindukan Roh-Mu mengurapi saat ini. Tuhan, saat ini Yesus. Glory, glory, haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya. Terima
kasih Tuhan. Inilah kami umat-umat-Mu Tuhan Yesus. Kau lihat kerinduan kami datang kepadamu Tuhan. Haleluya, haleluya. Kami mau menikmati betapa baiknya Engkau Tuhan dalam kehidupan kami. Dan kami mau selalu menikmati kasih setia-Mu Tuhan. Terima kasih Yesusku. Haleluya, haleluya. Amin. Terpujilah nama Tuhan Yesus. Dia Allah yang mengasihiku. Dia Allah yang memelihara kita semua. Segala pujian, hormat, syukur hanya bagimu Tuhan Yesus. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Haleluya. Tepuk tangan, katakan kecaplah dan lihatlah. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kecaplah, kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan, kasih setia Tuhan. Oh, syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Syukur, syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memelihara. Syukur bagimu Tuhan, syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya, selamanya, selamanya. Haleluya, amin. Allah itu mengasihi saya dan saudara semuanya. Haleluya, haleluya. Kini saatnya kami mau berdiri di altar-Mu Tuhan. Kami tahu Kau Allah kami yang Maha Kudus. Kau hadir di tengah-tengah kami. Kau menjamah dan mengurapi kami. Kami mau angkat tangan kami menyembah-Mu Yesus. Sebab Kau Allah kami yang Maha Kudus. Haleluya. Kini saatnya berdiri di altarnya, sebab Allah Maha Kudus hadir di sini. Mari memuji, angkat tangan. Mari memuji.
angkat tangan menyembah, sebab Allah Maha Kudus hadir di sini. Kita masuk tahta suci. Kita masuk tahta sucinya, bersama para malaikat menyembah. Mari puji, mari puji Yesusku. Kita masuk hadiratnya Maha Kudus. Haleluya, haleluya. Kini saatnya berdiri di altarnya, sebab Allah Maha Kudus hadir di sini. Mari memuji, angkat tanganmu menyembah Dia. Angkat tangan menyembah, sebab Allah Maha Kudus hadir di sini. Kita masuk tahta sucinya, bersama para malaikat menyembah. Mari puji Yesusku. Kita masuk hadiratnya Maha Kudus. Kita masuk tahta sucinya. Kita masuk tahta sucinya, bersama para malaikat menyembah. Mari puji Yesus.
kami mengucap syukur kepadamu Tuhan buat pagi hari yang indah ini Tuhan. Engkau telah hadir di tengah pujian penyembahan kami ya Bapa. Biarlah pujian penyembahan kami boleh membawa dupa yang harum di hadirat-Mu Tuhan. Karena Engkau Allah yang layak kami tinggikan, kami agungkan nama-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, secara khusus kami berdoa Tuhan buat bangsa dan negara kami. Indonesia penuh kemuliaan-Mu Tuhan. Indonesia ada di dalam tangan-Mu Tuhan. Indonesia penuh dengan kasih-Mu ya Bapa. Terima kasih Bapa buat bangsa ini Tuhan. Masih ada roh doa pujian penyembahan di bangsa ini Tuhan. Ada hadirat Tuhan di bangsa ini Tuhan. Memulihkan negeri kami Indonesia Tuhan. Biarlah Tuhan hadirat-Mu terus ada di tengah-tengah bangsa kami Tuhan. Kami berdoa Tuhan buat presiden dan wakil presiden kami. Engkau memberkati Pak Jokowi dan Ma'ruf amin Tuhan. Biarlah hati-Mu ada di tengah-tengah presiden dan wakil presiden kami Tuhan. Kami berdoa juga Tuhan buat jajaran menteri yang ada. Engkau memberkati Tuhan jajaran menteri yang ada dari pusat sampai daerah Tuhan. Biarlah roh takut akan Engkau ada di tengah-tengah pemimpin bangsa kami. Sehingga Indonesia boleh damai di dalam nama Yesus. Tuhan kami berdoa juga Tuhan secara khusus buat gembala sidang kami, Bapak Dr. Insinyur Niko Nyotora Harjo. Engkau memberkati hamba-Mu ini dengan heran dan luar biasa. Berkati Pak Niko lebih lagi untuk membawa gereja-Mu, GBI Gatot Subroto Tuhan, yang senantiasa berdoa, memuji, memuliakan nama-Mu. Tuhan berkat-Mu melimpah atas gembala sidang kami. Kau memberkati keluarga besarnya Tuhan. Tutup bungkus dengan darah dan kuasa-Mu Bapa. Kami berdoa juga buat 4 wakilnya. Engkau memberkati 4 wakilnya Tuhan. Biarlah kesatuan hati ada di tengah-tengah mereka untuk membawa gereja-Mu GBI Gatot Subroto untuk kemuliaan nama-Mu saja Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami berdoa juga Tuhan buat gembala kami Pak Hendro Basuki. Engkau memberkati hamba-Mu ini Tuhan, yang boleh mengembalakan kami gereja-Mu GBI Pos Pengumben Tuhan. Engkau memberkati gembala kami dengan heran dan luar biasa. Engkau memberkati keluarga besarnya Tuhan. Secara khusus kami berdoa buat Ibu Ipang Tuhan. Engkau memberkati Ibu Tuhan. Biarlah kesehatan yang sempurna Tuhan menjadi milik Ibu Ipang Tuhan. Berkati Tuhan anak cucunya, menantunya Tuhan. Ikat keluarga ini dengan tali kasih-Mu Bapa. Kami berdoa juga Tuhan buat Ibu Rosa sebagai wakil gembala kami di tempat ini. Engkau memberkati Ibu Rosa lebih heran lagi Tuhan. Berkat-Mu melimpah atas Ibu ini Tuhan. Engkau memberkati anak cucunya. Tutup bungkus Tuhan dengan darah dan kuasa-Mu. Saatnya kami berdoa Tuhan buat ibadah raya kami Tuhan. Kalaupun sampai saat ini Tuhan, kami masih beribadah secara virtual Tuhan. Engkau hadir di rumah-rumah Tuhan. Engkau melawat umat-umat-Mu Tuhan. Yang sakit Tuhan sembuhkan. Yang berbeban berat Tuhan buka jalan. Buat umat-umat-Mu yang percaya kepadamu saja Tuhan. Terima kasih Tuhan, inilah doa kami buat jemaat Pos Pengumben Tuhan. Kami berdoa juga Tuhan buat pengerja-pengerja yang ada. Engkau memberkati multimedia kami. Engkau memberkati guru sekolah minggu. Engkau memberkati pendoa-pendoa syafaat-Mu. Apapun pelayanan kami Tuhan, semuanya itu tidak pernah kembali dengan sia-sia. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Tiba saatnya kami akan mendengar sebagian daripada firman-Mu. Engkau akan mengutus hamba-Mu Tuhan. Sebelum dia naik ke mimbar ini Tuhan, persiapkan hamba-Mu yang menyampaikan isi hati-Mu. Apapun yang disampaikan oleh hamba-Mu, itu boleh berasal daripada isi hati-Mu saja. Terima kasih Bapa, terima kasih. Inilah doa kami pagi hari ini. Kami alaskan di dalam nama anak-Mu Yesus, kami berdoa mengucap syukur. Haleluya, amin. Shalom. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara semua yang pada pagi hari ini melalui acara ibadah kita untuk minggu pertama di bulan Desember. Selamat Hari Natal. Saudara, bulan lalu November itu di mal-mal sudah itu lagu-lagu Natal udah bunyi semua itu, bunyi apa artinya, udah berkumandang semua lagu-lagu Natal di mall mana aja. Di situ rasanya
Tuhan, belum bisa berkumpul ini, ya ikutin sajalah. Pada saatnya kita juga seperti tempo hari. Amin, saudara. Baik, kita sebagai anak-anak Tuhan, sebagai umat yang mengikut Tuhan Yesus, di sini pada saat ini Tuhan Yesus akan menerangkan atau memberi petunjuk kepada saudara dan saya mengenai mengikut Tuhan Yesus. Baik, mari kita buka di Alkitab kita. Ya, itu terambil dari Lukas 9 ayat 57 sampai 62. Baik. Ketika Yesus dan murid-muridnya melanjutkan perjalanan mereka, berkatalah seorang di tengah jalan kepada Yesus, "Aku akan mengikut engkau, kemana saja engkau pergi." Yesus berkata kepadanya, "Serigala mempunyai liang, dan burung mempunyai sarang, tetapi anak manusia tidak mempunyai tempat untuk meletakkan kepalanya." Lalu ia berkata kepada seorang lain, "Ikutlah aku." Tetapi orang itu berkata, "Izinkanlah aku pergi dahulu menguburkan Bapakku." Tetapi Yesus berkata kepadanya, "Biarlah orang mati menguburkan orang mati, tapi engkau pergilah dan beritakanlah kerajaan Allah di mana-mana." Dan seorang lain lagi berkata, "Aku akan mengikuti engkau, Tuhan, tetapi izinkanlah aku pamitan dahulu dengan keluargaku." Tetapi Yesus berkata, "Setiap orang yang siap untuk membajak tetapi menoleh ke belakang, tidak layak untuk kerajaan Allah." Amin. Puji Tuhan. Inilah petunjuk yang harus kita ikuti sebagai anak-anak Tuhan yang mengikut Tuhan Yesus. Ingat, kita ini bukan beragama, karena agama tidak menyelamatkan manusia. Ya, agama manapun tidak ada jaminan menyelamatkan manusia. Jaminan keselamatan hanya di dalam Tuhan Yesus sendiri, karena Yesus sendiri katakan, "Akulah jalan, akulah pintu, ya, kebenaran dan hidup." Saudara, memang kita tiap minggu atau hari apa ada pertemuan, yaitu pertemuan. Kalau ibadah, Alkitab katakan di Yakobus 1 ayat 27, ya saya bacakan, "Ibadah yang murni dan yang tidak bercacat di hadapan Allah Bapa kita ialah mengunjungi yatim piatu dan janda-janda dalam kesusahan mereka dan menjaga supaya dirinya sendiri tidak dicemarkan oleh dunia." Ya, saudara, di sini dikatakan bahwa kita kalau ibadah yang murni, yang tidak bercacat di hadapan Allah, ya, yaitu apa? Mengunjungi yatim piatu. Ya, kita sering mendatangi rumah yatim piatu. Kadang saya beberapa teman atau pernah juga dengan rame-rame ke sana, ya. Puji Tuhan. Itu adalah memang yang dikatakan di sini adalah ibadah yang murni. Juga mengunjungi dan janda-janda dalam kesusahan mereka. Mengunjungi janda-janda artinya bukan pilih-pilih janda yang bening atau janda enggak, jangan ya. Ini kita jangan sampai dikatakan yang terakhir tadi juga jangan kita tercemar, ya, dicemarkan oleh itu. Makanya jangan, tapi tetap kita kunjungi. Saya juga artinya dengan jemaat yang janda, yang tinggal suaminya, saya pasti suatu saat juga kontak, itulah pakai WA atau apa,
telepon. Maksudnya ya perhatikan ya. Di sini kita juga harus artinya memperhatikan mereka supaya apa? Apa ada kesulitan atau ada apa kita hibur ya. Ini penting karena di sini disebut ibadah yang murni. Ada juga ibadah yang sejati, yaitu Roma 12 ayat 1. Karena itu, saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Nah, ibadah yang sejati yaitu tubuh. Tidak tahukah kamu bahwa tubuh kita adalah bait Allah. Jadi kita juga harus melayani Allah kita, Tuhan Yesus. Kalau artinya apa? Yang ada di tubuh kita. Jangan kita hitung-hitungan dengan Tuhan. Ya, kita persembahkan dengan segala kekuatan kita. Tuhan sudah memberi kekuatan pada kita, kesehatan pada kita, ya kita lakukan untuk pelayanan. Apa pelayanannya? Jelas. Tuhan Yesus sudah perintahkan pada kita, yaitu memberitakan. Betul? Ya, memberitakan. Ya, kalau kita jelas tahu bahwa amanat agung, ya, amanat agung saudara pasti tahu semua lah. Amanat agung yaitu di Matius itu kan, apa mau diingat-ingat lagi? Oke, nggak apa-apa, ya. Ya, kan ayat 19 ya, itu amanat agung saudara pasti tahu lah, ya. Matius 28 ayat 19-20. Karena itu, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptiskanlah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai pada akhir zaman. Ya, luar biasa, ya kan? Kita lakukan. Karena ini adalah perintahnya. Ya, bukan kemauan kita sendiri. Perintahnya dan harus kita lakukan. Ya, kalau saya dengan teman-teman, pokoknya gereja kita inilah memperhatikan sekali soal perintah ini. Pergi kemana-mana nggak ada hitung-hitungan dari apa, cari untung, cari duit, cari apa, enggak ada. Ada jalani terus dengan uang yang ada, kita jalani terus. Boleh tanya teman-teman, kita pernah tidur yang namanya di Hotel Perko? Boleh kan? Ini pengalaman. Karena apa? Uangnya habis. Buat beli bensin habis, sama buat makan nanti siang gimana? Ya udah, tidur di Perko. Apa Perko? Emper toko. Sampai didatangi Hansip, ya saya bilang kita orang baik-baik Pak. Kita di sini kehabisan uang, mau melanjutin pulang Jakarta. Uangnya ya cukupnya buat di sini. Aturan sih tidur di hotel Pak, cuman nggak cukup. Oh ya udah, saya alami. Bukan uang yang ada cukup, bahkan lebih pergi. Cukup pergi. Nah, ternyata di dalam perjalanan yang kita alami pecah ban. Ya, akhirnya beli ban. Akhirnya duitnya habis. Ya udah, puji Tuhan aja. Itu semua kita alami supaya kita mengerti bahwa pertolongan Tuhan, penyertaan Tuhan itu nyata, ada. Ya. Puji Tuhan. Jadi jangan terus marah, kecil marah terus nggak mau melakukan, maunya yang enak. Enggak. Segala sesuatu yang kita lakukan untuk Tuhan. Lihat nanti, siapa yang akan melihat Tuhan? Siapa yang akan menilai? Tuhan Yesus. Dan Tuhan tidak pernah artinya sia-sia menyia-nyiakan yang apa kita lakukan. Dia akan memberkati kita. Amin. Ya, kalau saudara yang nggak bisa pergi kemana-mana ya
bisa kadang-kadang menolong kalau kita lagi mau pergi, persiapan, pergi, ya, dengan segala macam cara. Yang jelas, jangan kita melalaikan apa yang Tuhan lakukan. Dikatakan di sini tadi, ya, kalau mengikut Yesus, serigala mempunyai liang, ya, burung mempunyai sarang, tapi anak manusia tidak mempunyai tempat untuk meletakkan kepalanya. Artinya apa? Setiap saat, setiap waktu, ya, setiap saat, setiap waktu, jalan saja. Percayalah, kalau kita lakukan dengan tulus, ikhlas, segala sesuatu yang kita lakukan, Tuhan akan perhitungkan. Mungkin gak langsung diperhitungkan, nanti pada waktunya. Karena kita tahu, waktu kita bukan waktu Tuhan, rencana kita bukan rencana Tuhan. Jalani saja, lihat nanti. Hasilnya pasti ada. Ya, kita bukan cari semata-mata cari hasil. Enggak, Tuhan akan memberi upah. Makanya jangan kita melayani Tuhan, pekerjaan Tuhan itu mau dilihat pemimpin kita atau atasan kita, nggak perlu. Dia yang melihat. Amin. Banyak orang yang mau lihat, waduh, biar dilihat pimpinan gini, nggak perlu. Saya nggak pernah mikirin itu. Ya, dimanapun saya nggak pernah mikirin itu. Ya, yang penting kita lakukan segala yang Tuhan perintahkan. Apapun, ya, jalani saja. Jangan kita mikir-mikir, waduh, nanti dilihat sama orang. Nggak perlu dipuji orang, syukur. Nggak dipuji orang, popo. Wes, pokoknya kita jangan mikirin begitulah. Kita fokus pada Tuhan Yesus. Saya alami, ya, Tuhan tidak pernah meninggalkan saya. Dalam keadaan seperti apapun, Tuhan tetap menyertai saya, menolong saya. Karena Dia adalah Immanuel. Ini saudara, kita harus jelas. Makanya jangan maunya tersedia semua gini-gini. Wah, pokoknya Tuhan yang menyediakan deh. Saudara, dikatakan juga, lalu Ia berkata seorang lain, ikutlah aku, tapi orang itu berkata, izinkanlah aku pergi dahulu menguburkan Bapakku. Sudahlah, kalau sudah melayani, ya, jangan pikirkan yang di rumah atau di mana. Urusannya Tuhan. Dia bisa ambil alih segala. Ya, apa yang diperlukan di rumah, saya alami. Saya alami. Ya. Saya pernah, anak saya suatu saat kena demam berdarah. HP-nya turun. Wah, saya pagi datang lihat HP-nya turun, katanya ya udah nggak apa-apa, tapi saya harus pergi. Saya pergi. Ya. Selesai pelayanan sore, saya tanya bagaimana. Nah, ini ya kan, makanya kita tuh yakin pertolongan Tuhan itu pasti ada. Bukankah kita tahu bahwa Allah bekerja di dalam segala hal untuk mengatakan kebaikan kita bagi orang yang, nah ini yang penting kan itu, mengasihi Dia. Kalau kita nggak mengasihi Dia, aduh, jangan cuma jadi Kristen-Kristenan gitu. Jangan jadi Kristen yang benar-benar Kristen tenanan. Jangan Kristen-Kristenan, Kristen tenanan. Ya nanti Tuhan gak pernah meninggalkan kita. Ikutin, ya. Jadi ini juga berkatakan, ya, pikirkan yang di rumah gini gitu, udah. Urusan Tuhan aja lah. Mungkin beras tinggal sedikit gitu, udahlah, percaya. Mau dibilang burung
burung gagak bisa kirim kok, ya enggak? Makanya kalau kita udah fokus, baru terjadi apa yang namanya pertolongan Tuhan yang nyata. Saudara, berikutnya dikatakan juga, ya, di Kisah Rasul 14 ayat 22, bertekun dengan dalam iman. Mari kita baca. Di tempat itu mereka menguatkan hati murid-murid itu dan menasihatkan mereka supaya mereka bertekun di dalam iman. Dan mengatakan bahwa untuk masuk ke dalam kerajaan Allah kita harus mengalami banyak sengsara. Ya, banyak orang yang salah menerjemahkan. Karena kadang-kadang kalau kita membaca Alkitab perlu juga bimbingan, pertolongan Roh Kudus. Karena kita kadang-kadang ada kalimat yang figuratif, ya, jadi bukan arti yang terbaca. Orang bilang gak apa-apa, artinya bukan yang tersurat, tapi yang tersirat. Ya. Di sini katakan, ya, mengikut Yesus, kita ini harus bertekun dan iman itu belum terjadi, tapi percaya, jalani saja. Dan dikatakan banyak sengsara. Waduh, sengsara gimana Pak? Bukan itu, ya. Artinya sengsara itu ya dari pikiran udah gini, nggak ada yang nggak seneng, ya dah. Pergi ke tempat ini ditolak, ya biasa, tidak apa-apa. Ya, itu kan sengsara. Jadi bukan sengsara tuh kayak apa menderita. Enggak begitu ya. Enggak. Cuman ya itu seperti saya gambarkan tadi. Kemana kadang-kadang orang yang kita datengin kurang enak, ya biasa aja. Itu semua pelajaran, menguji, mengajar kita supaya kita jadi hamba Tuhan, lebih bisa merendahkan, ya, merendahkan hati. Gitu. Kalau kita lakukan aja, nggak ada hal-hal yang berat kok, nggak ada hal yang berat, nggak ada. Enak saja, halangan ada, ya. Ya, bukan nggak ada halangan, ada, nggak selalu mulus, nggak selalu mulus, ada saja, apa aja, ada aja, ya. Tapi kita laluilah bersama Tuhan, lihat nanti, ya, karena kita juga sudah tahu ngikut Tuhan Yesus, kuncinya apa? Sangkal diri, pikul salib, ya udah jelas kok, ya nggak? Sangkal diri, pikul salib. Kalau saudara ngerti itu nggak akan pernah kecewa dengan gereja, dengan pendeta, dengan siapa. Kalau di gereja kadang-kadang orang terjadi gesekan di antara ya siapa aja dengan siapa. Tapi kalau kita ngerti ini, ya kita nggak akan pernah mundur terus pindah, percuma mau pindah kemana juga nanti ketemunya yang begitu. Karena apa? Tuhan sedang menguji supaya kita gosok terus supaya lebih halus lagi, amplasnya tambah gede, amplasnya tambah kasar. Kalau saudara malah yang bikin yang ganggu-ganggu, jalani saja, ya. Karena tujuan kita bukan di sini, tujuan kita tadi dikatakan kita akan mencapai ke surga, ya. Nah, ya, Tuhan memberikan kepada orang yang taat kepada Dia. Nah, kalau kita nggak taat, mana? Jangan bicara harap kita mau dapat sampai ke surga, mau kosong, nggak ada. Karena kita ini bukan cuma sekedar beragama, tetapi kita adalah orang yang mengikut Tuhan Yesus. Nah, gimana Tuhan Yesus di dunia coba? Sengsara seperti apa Dia? Ya. Padahal kalau tahu dia Allah, ya enggak? Allah. Kenapa Dia datang ke dunia? Mau menyelamatkan kita. Ya. Jadi kalau kita tahu itu, ya
dibilang mengikut kok. Mengikut ya juga sama. Kita menderita juga. Tapi percaya pada waktunya nanti. Segala sesuatu yang kita alami nggak sebanding enaknya nanti yang kekal selama-lamanya itu. Ini puji Tuhan. Jadi biasa ya. Allah memang tidak lupa ya perbuatan-perbuatan baik yang kita lakukan. Dia tidak lupa. Enggak. Ya, dia tidak lupa. Di Ibrani 6 ayat 10. Sebab Allah bukan tidak adil, sehingga ia lupa akan pekerjaanmu dan kasihmu yang kamu tunjukkan terhadap namanya oleh pelayanan kamu kepada orang-orang kudus, yang masih kamu lakukan sampai sekarang. Ya, jelas Allah yang paling adil. Jelas, kalau saudara mencari keadilan di dunia, tidak ada. Alkitab mengatakan di dunia pun tidak ada yang adil. Ya, di pengadilan pun tidak adil. Ya, teman saya nggak mau jelasin karena ini ya waktu. Ya. Jadi nggak ada. Kalau kita tahu yang adil itu hanya yang ikut Tuhan Yesus. Jadi bagaimana? Ya udah ikut dia, pasti adil. Ya kan? Pasti adil. Nggak perlu kalau manusia lain, ya kita ikut Tuhan Yesus. Jadi fokus. Jangan mau dilihat manusia, ya carmuk apa itu carmuk itu, cari muka sama pimpinan, nggak perlu. Nah, puji Tuhan di tempat kita ini nggak ada yang namanya orang carmuk. Karena saya orangnya modelnya nggak mau begitu, biasa aja lah, ya jalan aja. Yang penting sebagai anak Tuhan punya tugas masing-masing. Ini ya, jadi kita harus jelas datang kepada Tuhan, bukan datang kepada siapa. Melakukan pekerjaan Tuhan, lakukan. Bahkan dibilang firman Tuhan, kamu akan melakukan pekerjaan yang aku lakukan, bahkan ya ini lebih besar. Ya, artinya apa? Ya memang Tuhan sudah tahu bahwa nanti akan terjadi perubahan teknologi apa sehingga ya hari ini di Surabaya, besok langsung pagi-pagi di Surabaya, sore di Jakarta bisa, ya kan? Malam-malam udah ke mana, Lampung atau bisa, karena teknologi. Makanya itu dikatakan akan melakukan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar. Bukan sombong, bukan. Dan jangan punya motivasi yang nggak benar. Kalau motivasi kita benar, enak saja, senang saja, ya senang saja. Jangan berpikir yang maunya duit, pikiran duit saja. Udahlah, duit itu urusan Tuhan. Ya, karena saya di dalam pelayanan nggak pernah mikirin nanti gimana. Udah jangan pikirin. Tuhan sediakan. Saudara, memang penderitaan yang kita alami tidak seperti tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan nanti. Tolong baca di Roma 8 ayat 18. Sebab aku yakin bahwa penderitaan zaman sekarang ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita. Amin. Sebanding, tapi jalani saja. Jalani saja. Kita mau masuk pintu, pintunya yang sempit, berdesak-desakan. Jadi jangan berpikir, wah yang penting Kristen udah percaya masuk dari surga. Belum tentu. Melakukan perintah Tuhan nggak gitu, ya nggak apa-apa cuma pokoknya sampai percaya sampai, jangan percaya, lakukan ya, segala perintahnya, jangan dihitung-hitung. Yang ini aku mau, yang itu nggak mau. Wah, jalani saja. Oh kan saya bukan pendeta. Coba baca, ada tulisan pendeta kan? Enggak. Pasti barang siapa? Barang siapa? Ya siapa saja. Jangan salah. Orang itu kan urusannya pendeta. Tidak, Bung, ya. Kita lakukan saja. Mungkin bentuknya di dalam hal yang lain. Ini kan makanya kalau kita sudah
mau ngikut Tuhan, ya udah jalani. Ya. Saudara masuk di rumah orang, ada peraturannya. Masuk di hotel, ada peraturannya. Ya. Nggak boleh begini, nggak boleh gitu, nggak ada. Jadi ikutin aja. Karena kalau kita nggak ikutin, ya pasti disemprit, offset. Ini makanya jalani saja, karena di dunia ini kita berapa lama sih? Ya nggak, jalani saja dengan sukacita. Kalau kita sukacita, ya hati yang gembira adalah upah. Itu memang benar. Ya, sukacita aja. Jangan mikir-mikir yang waduh yang nggak perlu buangin semua dah. Ya, kalau sini bersih, apa-apa, sehat. Soal mati itu urusan Tuhan mutlak. Ya, kapan kita bisa bagi, nggak apa-apa, ya, karena sudah waktunya. Apa kalau kita sudah tua, nggak bisa apa-apa, hidup terus, lah, nyusahin orang, apa ya, jalani aja lah, ya. Dan yang jelas, ayat terakhir itu kita baca di Lukas 14 ayat 33 ya. Demikian pula lah tiap-tiap orang di antara kamu yang tidak melepaskan dirinya dari segala miliknya tidak dapat menjadi muridku. Ini juga kalimat kuratif. Hati-hati. Terus minta pertolongan Roh Kudus. Apa ini? Nanti saudara ketemu ada pendeta yang ngomong, kalau mau Tuhan mau datang, jual semua, serahkan duit di gereja ini. Jangan percaya. Di sini melepaskan itu, ya artinya kita ini jangan terlalu mengasihi dunia. Mengasihi dunia itu kita berlawanan dengan kehendak Tuhan. Beda. Jadi makanya kita ini kalau apa yang kita ada terus kita pikirin gitu. Karena dikatakan apa? Di mana hartamu, di situ hatimu. Jangan. Ya. Kita udah nggak pikir apa-apa, udah pokoknya jalan saja, ya. Dari milik, semua itu milik Tuhan. Semua kita punya apa ini dari Tuhan, dari Yesus untuk Yesus. Ya. Jadi nggak usah mikirin lagi. Nah, kembali lagi yang tadi, jangan terus bilang wah harus dijual semua karena mau mengikut Yesus. Jual rumahmu, duitnya bawa sini. Jangan percaya. Gak ada itu, Tuhan gak bikin begitulah ya. Karena Tuhan kita itu sungguh amat sangat-sangat baik bagi orang yang mengasihi Dia. Tuhan, hari ini kita mengajar bagaimana mengikut Tuhan Yesus. Ya. Jangan kalau kita sudah ngikut lama, jangan segera ingat yang lalu yang nggak bener, udah tinggalkan aja. Ada ayatnya yang bilang kalau kita sudah disotok ke rumah, ya di atas, ya artinya sudah di atas, jangan turun untuk mengambil sesuatu. Artinya apa? Itu kan kalimat figuratif. Artinya jangan kita mau kembali lagi. Kita semua dulu ini orang nggak bener. Ya kan? Tapi karena kasih karunia kita dipanggil, ya, diselamatkan, diberkati. Bersyukur saja lah. Jangan ingat-ingat yang lalu udah berlalu lah. Yang lalu udah berlalu, yang udah ya udah. Ingat yang di depan ini loh, ya, yang di depan penuh pengharapan. Jangan sampai mikir-mikir yang sudah percuma, yang sudah ya udah. Lalu gak bakal kembali. Makanya kita jalani kehidupan ini dengan hati-hati supaya tidak ada penyesalan di belakang hari. Amin.
terima kasih. Tuhan sudah pimpin kami Tuhan untuk menyampaikan apa yang ingin Tuhan sampaikan untuk anak-anak-Mu. Ya Tuhan, mengikut Engkau memang akan dihadapi segala rintangan, tapi bukan artinya tersiksa, tidak. Karena tidak seperti itu. Tapi halangan itu ada, dan Engkau akan menyingkirkan semua halangan itu. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga tahu bahwa mengikut Engkau, kita nggak usah mikir-mikir siapa, di mana, bagaimana. Udah serahkan sama Tuhan. Terima kasih. Kami juga tahu Engkau mengajarkan bahwa ya kita harus bisa melepaskan segala sesuatu yang kita miliki, karena kami tahu semua yang kami miliki, kami punya adalah dari Engkau. Bila bukan dari Engkau, tidak ada kami punya. Terima kasih Tuhan. Kau begitu baik, sangat baik, teramat sangat baik kepada kami semua. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus, mengucap syukur, terima kasih. Haleluya. Amin. Mari kita masuk di dalam perjamuan kudus, mengingat-ingat pengorbanan Tuhan Yesus di atas kayu salib. Nah, oleh karena itu, mari kita sebelum kita makan dan minum, marilah kita introspeksi diri kita, kita periksa hal-hal yang mungkin belum kita mohonkan ampun kepada Tuhan. Mari berdoa masing-masing. Ya Tuhan Yesus, ampuni Tuhan Yesus semua dosa, kesalahan, pelanggaran hamba. Kami mau masuk di dalam perjamuan ini, dan biarlah perjamuan ini menjadi berkat buat kami masing-masing. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Mau masuk di dalam perjamuan ini dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Saudara, sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti, kita angkat roti di tangan kanan tinggi-tinggi, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, bukankah roti yang kita pecah-pecahkan ini adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Amin. Mari kita makan dalam nama Yesus. Haleluya. Kita angkat cawan di tangan kanan tinggi-tinggi. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, bukankah cawan yang atasnya kita mengucap syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus? Amin. Mari kita minum dalam nama Yesus. Keluarkan kata-kata ucapan syukur. Terima kasih. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih untuk perjamuan ini Tuhan Yesus. Kami sudah makan,
tubuh dan darah-Mu Tuhan Yesus. Ini adalah perlambang bahwa Engkau di dalam kami juga di dalam Engkau Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Terima kasih. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Yesusku. Terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya Tuhanku. Terima kasih Yesusku. Terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Tuhan Yesus. Buat kami semua yang sudah makan tubuh dan darah-Mu Tuhan Yesus. Oh haleluya. Kami tahu Tuhan, Engkau adalah Immanuel, Allah yang menyertai umat-umatnya, menyertai anak-anaknya. Ya Tuhan, di saat yang seperti ini, pada siapa lagi kami hanya bergantung berharap hanya kepada-Mu saja Tuhan Yesus. Engkau adalah satu-satunya Allah. Engkau adalah Tuhan dan Juru Selamat kami Tuhan. Terima kasih. Bagaimana Engkau sudah menderita di atas kayu salib buat kami semua. Lepaskan semua dosa-dosa manusia bagi orang yang percaya akan menerima berkat-berkat-Nya. Oh haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Bagi kami Tuhan Yesus, sekali Yesus tetap Yesus. Oh haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami percaya melalui perjamuan ini, semua keadaan kami baik adanya. Semua sakit penyakit sudah Engkau angkat. Dalam nama Yesus, Engkau sudah angkat semua Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Oh haleluya. Sukacita yang besar kami alami. Kita di bulan Desember ini, kami akan merayakan kelahiran-Mu Tuhan Yesus. Oh haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Kita mari
Saudara, kita akhiri pada kita pada pagi hari ini. Kita menerima berkat dari Tuhan Yesus. Shikara batala bakara batasini, inna barabatasa karala barabat. Kekasih Tuhan, terimalah berkat kasih dari Allah Bapa di dalam Anak yang tunggal, Tuhan Yesus Kristus. Pertolongan, penghiburan, serta kuasa dari Roh Kudus menyertai saudara sekalian. Mulai saat ini sampai Tuhan Yesus datang kali yang kedua, bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya katakan amin. Selamat hari Minggu. Tuhan memberkati.